Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya. Masih ingatkah kalian dengan tragedi kapal selam Titan yang mengguncang dunia pada Juni 2023? Sebuah kapal selam wisata yang membawa 5 orang untuk melihat bangkai Titanic, lenyap, dan kemudian ditemukan hancur berkeping-keping di dasar samudra. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah itu murni kecelakaan atau sebuah tragedi yang sudah bisa diprediksi? Nah, Netflix baru saja merilis sebuah dokumenter yang mencoba menjawab semua pertanyaan itu. Judulnya Titan: The Ocean Gate Disaster. Hari ini, kita akan bedah tuntas film dokumenter ini. Apakah layak ditonton atau hanya sensasi belaka? Jadi, dokumenter yang disutradarai oleh Mark Monroe ini membawa kita dalam sebuah perjalanan kronologis, mulai dari berdirinya perusahaan Ocean Gate pada tahun 2009 hingga ekspedisi fatal di tahun 2023. Pusat dari cerita ini adalah sang CEO, Stockton Rush. Dia digambarkan sebagai sosok yang sangat karismatik, seorang visioner yang punya mimpi besar, membuat eksplorasi laut dalam bisa diakses oleh lebih banyak orang. Tapi, di balik ambisinya yang besar, ada sisi gelap yang diungkap film ini. Rush seringkali mengabaikan peringatan-peringatan krusial soal keselamatan. Dokumenter ini menampilkan wawancara eksklusif dengan orang-orang penting, seperti mantan karyawannya, David Lockridge, yang ternyata pernah dipecat karena menyuarakan kekhawatirannya tentang keamanan Titan. Bahkan, sutradara legendaris dan penjelajah laut dalam, James Cameron, ikut memberikan pandangannya yang tajam. Lalu, apa sih masalah utama dari kapal selam Titan ini? Dokumenter ini menyorot dua hal fatal. Pertama, desainnya yang super kontroversial. Lambung kapal selam ini dibuat dari serat karbon atau carbon fiber. Bahan ini memang ringan dan kuat, tapi para ahli, termasuk yang ada di film ini, bilang kalau bahan ini sangat rentan hancur di bawah tekanan ekstrim di dasar laut. Ini seperti bom waktu yang sedang berdetak. Kedua, dan ini yang paling bikin merinding, adalah kurangnya sertifikasi. Stockton Rush secara terbuka menganggap proses sertifikasi keselamatan itu sebagai penghambat inovasi. Akibatnya, Titan beroperasi tanpa pernah diuji secara ketat oleh badan independen. Mereka seperti membuat aturan sendiri, dan kita semua tahu bagaimana akhir dari cerita itu. Bagaimana tanggapan orang-orang terhadap dokumenter ini? Ternyata cukup positif dari sisi kritikus. Di Rotten Tomatoes, Titan: The Ocean Gate Disaster mendapatkan skor 75%. Banyak kritikus memujinya sebagai eksplorasi paling menyeluruh hingga saat ini dan mengapresiasi bagaimana film ini berhasil merangkai cerita dari berbagai sudut pandang. Tapi, penonton tampaknya sedikit terbelah. Skor audiensnya hanya 63%. Beberapa penonton merasa alurnya agak lambat. Ada juga yang kecewa karena film ini kurang memberikan detail teknis tentang apa yang terjadi tepat pada hari kejadian. Mereka ingin melihat lebih banyak analisis tentang momen-momen terakhir Titan yang sayangnya tidak terlalu dieksplorasi di sini. Sekarang, giliran opini pribadi saya. Jujur, menurut saya dokumenter ini wajib tonton, terutama kalau kalian tertarik dengan kisah tentang ambisi besar yang berakhir tragis. Ini adalah sebuah studi kasus yang sangat kuat tentang betapa berbahayanya jika kita mengabaikan standar keselamatan dan nasihat para ahli demi sebuah inovasi. Meskipun film ini tidak memberikan jawaban detail, menit per menit tentang detik-detik terakhir Titan, kekuatannya justru ada di konteks yang dibangun. Kita jadi paham mengapa tragedi ini bisa terjadi. Kita diajak masuk ke dalam budaya perusahaan Ocean Gate yang ternyata penuh dengan red flags atau tanda bahaya. Secara teknis, produksinya juga bagus. Penggunaan rekaman arsip, animasi penjelasan yang sederhana, dan musik latarnya berhasil membangun ketegangan tanpa terasa berlebihan. Saya merekomendasikan film ini untuk para penggemar dokumenter, penyuka teknologi, atau siapapun yang ingin memahami lapisan-lapisan cerita di balik berita utama yang kita lihat tahun lalu. Satu hal yang perlu dibahas adalah soal etika. Beberapa pihak merasa perilisan dokumenter ini terlalu cepat, terutama bagi keluarga korban yang masih berduka. Namun, menurut saya, film ini menanganinya dengan cukup sensitif. Fokusnya lebih pada isu keselamatan dan regulasi, bukan pada sensasi penderitaan para korban. Pada akhirnya, Titan: The Ocean Gate Disaster adalah sebuah pengingat yang kuat. Sebuah eksplorasi mendalam tentang arogansi,
ambisi, dan harga mahal yang harus dibayar ketika peringatan diabaikan. Jadi, ringkasnya, kekuatan, wawasan mendalam, cerita yang kuat tentang ambisi dan kegagalan, dan kompilasi yang rapi dari berbagai sumber. Kelemahan, terasa lambat bagi sebagian orang dan kurang detail teknis pada hari H. Itu dia review saya untuk dokumenter Titan: The Ocean Gate Disaster di Netflix. Apakah film ini berhasil memberikan pelajaran berharga? Menurut saya, iya. Sekarang saya mau dengar pendapat kalian. Apakah kalian sudah nonton atau jadi tertarik untuk nonton setelah melihat review ini? Apa pelajaran terbesar yang bisa kita ambil dari tragedi Titan? Tulis semua pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya.